Ya, selamat malam teman-teman yang akan bergabung di Zoom online kita malam ini. Tetap masih membahas Kitab Korintus, sekarang pasal 12. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita akan berdoa. Nanti Saudari Niar yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan di malam hari ini. Kami boleh ya Tuhan berkumpul sekali lagi Tuhan Yesus. Ya, Kami mau bersehat ya Tuhan untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saja yang jamah hati kami ya Tuhan. Setiap perkataan dari-Mu ya Tuhan Yesus melalui Bung Semi, bisa ya Tuhan Yesus mengajarkan kami hal-hal ya Tuhan Yesus yang mungkin sedang kami pertanyakan, yang kami butuh jawaban ya Tuhan, dan kiranya semua itu boleh mengubahkan hati kami, cara berpikir kami, terlebih ya Tuhan Yesus memberkati kami, dan membuat ya Tuhan Yesus kami juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan kami berdoa untuk setiap teman-teman kami ya Tuhan yang belum hadir di malam hari ini, Tuhan saja yang jamah. Kiranya ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus saja yang bekerja ya Tuhan di hati kami, membuat kami rindu ya Tuhan Yesus, untuk membuat kami haus akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan yang gerakan hati mereka ya Tuhan Yesus, Tuhan yang gerakan hati kami ya Tuhan Yesus, untuk terus berkomitmen, untuk terus bersehati ya Tuhan Yesus, untuk belajar firman-Mu ya Tuhan Yesus, demi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami juga menyerahkan Bung Semi ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang terus berkata kepada Bung Semi ya Tuhan. Hikmat ya Tuhan Yesus, urapan-Mu ya Tuhan Yesus menjadi bagian Bung Semi pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang ia katakan boleh terus ya Tuhan mengubah hati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong Allah Roh Kudus yang terus bekerja ya Tuhan Yesus di sepanjang Zoom ini dari awal sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Terlebih kiranya semuanya tidak hanya terjadi pada saat ini, urapan roh-Mu saja ya Tuhan Yesus akan terus bekerja sepanjang hidup kami, dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari, dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pelajaran malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, saat malam hari ini kita akan bahas 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Nanti saya bacakan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan, selamat malam. Kita kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus masih beri kita kesempatan untuk terus dalam kebenaran firman-Nya. Kita percaya kita akan semakin cinta kepada Kristus, hati kita akan semakin limpah dengan syukur saat setiap pembelajaran kita fokuskan, kita kembalikan kepada Kristus dan salibnya. Bahkan saat kita belajar tentang karunia pribadi yang ketiga dari Allah Trinitas, yaitu Roh Kudus,
kita pun harus terus dan terus mengaitkannya, membawanya kembali kepada Kristus dan salibnya. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Selasa lalu, kita sudah mulai memasuki pasal 12. Kita sudah mulai belajar bagaimana Paulus memberi solusi terhadap masalah penyalahgunaan karunia-karunia Roh Kudus di tengah jemaat Korintus. Beberapa hal perlu kita ingat. Pertama, pembahasan tentang penyalahgunaan, pemanfaatan yang salah terhadap karunia-karunia Roh Kudus itu mencakup 3 pasal. Pasal 12 sampai 14. Ini mewakili kerinduan, menggambarkan betapa rindunya Paulus untuk jemaat Korintus kembali kepada ibadah mereka mula-mula, di mana mereka bisa saling melayani, saling membangun lewat ibadah. Mereka pulang dengan keadaan yang sungguh-sungguh diberkati. Saat mereka pulang dari ibadah, keadaan mereka berbeda dengan saat mereka datang. Sehingga saat mereka memasuki hidup sehari-hari, memasuki masyarakat, modal yang mereka dapat dalam ibadah itu sungguh-sungguh besar. Mereka dapat menjadi saksi secara organik, secara natural bagi Yesus Kristus. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu pakai metode macam-macam, tidak perlu dilakukan hal-hal mekanik. Secara organik, natural, mereka dapat share, ceritakan perbuatan ajaib Yesus Kristus lewat rohnya dalam ibadah mereka. Mereka dapat bilang kepada keluarga mereka yang belum percaya Yesus, kepada orang-orang, masyarakat di sekitar mereka. Mereka dapat berkata, aku dapat berkat luar biasa. Padahal aku nggak pantas, nggak layak. Tetapi Yesus sudah mati bagi kami jemaat. Sehingga rohnya yang maha kudus, keperkasaan Allah Maha Kudus itu bekerja di sama tengah kami. Kami dapat berkat luar biasa. Saat kami punya pertanyaan dalam hidup, saat kami punya kebingungan dalam menentukan pilihan-pilihan hidup, di ibadahlah kami memperoleh jawaban. Saat kami hadapi penyakit, masalah yang tak terselesaikan, di dalam ibadah kami terima mujizat, kami terima pertolongan. Sekali lagi semua karena Yesus sudah mati bagi kami. Itu secara organik di-share kepada orang-orang di sekitar jemaat Korintus. Itu ibadah mereka mula-mula. Namun keadaan tersebut berbeda. Ketika Paulus sudah meninggalkan mereka dan mereka mulailah mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Surat 1 Korintus pasal 12 sampai 14 mewakili kerinduan yang mendalam dari Rasul Paulus. 3 pasal yang cukup panjang mewakili betapa dalamnya kerinduan Rasul Paulus untuk jemaat Korintus kembali kepada ibadah mula-mula. Karena yang sekarang terjadi adalah ketika Paulus tulis surat, masuk poin kedua,
masalah praktis yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus adalah bahwa mereka bersaing dalam berbahasa roh. Entah bagaimana mereka sampai kepada kesimpulan bahwa tingkat rohani seseorang ditentukan oleh jagonya ia dalam berbahasa roh. Entah apa yang membawa kepada kesimpulan tersebut. Tetapi itu yang diyakini yang menjadi dasar pemikiran sehingga mereka pada prakteknya adalah dalam setiap ibadah mereka bersaing dalam berbahasa roh. Karena itu nanti kita dapati di pasal 14 Paulus atur, Paulus jelaskan, bergiliranlah, gantianlah berbahasa roh. Dan kalau ternyata nggak ada yang nerjemahin, Roh Kudus nggak beri terjemahan, ya sedikit aja bahasa roh, ya udah diam. Kurang lebih seperti itu nanti di pasal 14. Jadi kita sebelum sampai ke pasal 14, kita lihat dulu dasar-dasar argumen sebelum nanti Paulus sampai kepada kesimpulan praktis. Karena masalahnya adalah masalah praktis. Kesimpulan pun nanti, nasihat pun bersifat praktis. Berkaitan erat dengan bahasa roh. Tetapi sebelum sampai di situ, kita sudah mulai minggu lalu, tahap demi tahap, argumen demi argumen Paulus sampaikan untuk mendukung nanti di kesimpulan di pasal 14. Puji Tuhan. Malam hari ini kita mulai membahas ayat 4 sampai 31. Untuk malam hari ini kita hanya sampai ayat 7. Pasal 14 ayat 4 sampai 31, Paulus menulis untuk menegaskan, menekankan di dalam kerinduan supaya sungguh-sungguh jemaat Korintus mengerti amat sangat tentang pentingnya keragaman. Karena sekali lagi, masalah praktisnya adalah mereka secara kompak menganggap bahasa roh lah yang paling utama. Karena itu mereka sama-sama kejar bahasa roh. Itu kan tentang keseragaman. Satu doang mereka anggap karunia Roh Kudus itu, bahasa roh. Atau setidaknya yang lain-lain itu nggak terlalu penting. Bahasa roh lah yang menentukan seseorang itu dewasa rohani. Rohaninya tingkat tinggi. Entah kenapa. Tetapi yang jelas itu yang terjadi. Kita bisa masuk pada tafsiran yang lebih dalam mungkin. Teman-teman bisa melihat di buku-buku lain, di komentar yang lain. Tetapi yang terjadi pada prakteknya adalah jemaat Korintus menganggap bahasa roh lah the only one. Satu-satunya karunia Roh Kudus. Secara gampang kita simpulkan seperti itu. Karena itu Paulus mulai dengan mengingatkan akan keragaman. Puji Tuhan. Sebelum membandingkan secara spesifik kembali di pasal 14, bahasa roh dan nubuat disandingkan, Paulus lebih dulu mengajak jemaat Korintus melihat konteks yang lebih luas. Broader konteks. Yaitu tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan.
Paulus ingin bilang, jika memang pengakuanmu itu benar bahwa Yesus adalah Tuhan, cara kerja Roh Kudus itu ragam, berbeda-beda. Gak mungkin, ironis sekali, miris banget. Kalau kalian mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi kalian hanya pengennya bahasa roh aja, dan kalian bersaing di situ. Rebutan kalian, berlomba kalian di situ. Sehingga terus kita ingatkan, hasil dari ibadah semacam ini adalah kebingungan yang pada prinsipnya Paulus katakan itu nggak beda jauh dengan praktek penyembahan berhala yang merupakan masa lalu dari jemaat Korintus. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini, sehingga bagian intinya, bagian paling hakikat yang Paulus ingin ajarkan bisa kita alami, hidupi, itu tentu akan memudahkan kita saat kita ingin membenahi pemahaman teologis kita. Saat kita mulai dengan pemahaman teologis, itu berat. Berat, kita akan hanya sekadar jago teori. Karena itu perlu kita memahami sikap hati yang ingin Paulus share. Kita punya sikap hati yang sedemikian oleh firman dan Roh Kudus, pikiran kita, pemahaman teologis kita akan lebih mudah dibentuk, sehingga jauh lebih mudah saat kita berhubungan dengan hal-hal praktis. Bagaimana kita menjalani ritual kita, itu akan jauh lebih mudah. Karena sudah dibentuk hati kita, sudah dikoreksi pemahaman teologis kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus menegaskan di sini, menekankan di sini. Gereja butuh variasi yang amat sangat beragam dari manifestasi Roh Kudus. Roh yang satu, tetapi punya variasi manifestasi yang begitu beragam. Paulus ingin menegaskan kebenaran ini. Paulus ingin jemaat Korintus benar-benar mengerti, kami butuh keragaman, bukan keseragaman. Kami amat sangat butuh keragaman. Masuk ke praktis, nggak apa-apa di antara kami cuma 1-2 orang yang bisa berbahasa roh. Tetapi kami benar-benar hidup sebagai satu jemaat yang saling melengkapi. Itu masuk ke hal praktis. Jemaat bisa dibawa kepada pengertian bahwa nggak apa-apa. Saat doa pribadi saja kami asik berbahasa roh. Tetapi saat masuk ke dalam gereja, beribadah bersama, masuk dalam komunitas, bersekutu bersama, saat pengen berbahasa roh, ditahan. Itu yang secara praktis kita bisa pahami dari bagian ini, bagian awal. Nah, dalam menekankan perlunya sebuah gereja yang sehat terhadap keragaman, penyataan atau manifestasi Roh Kudus, Paulus membagi argumennya ke dalam 3 bagian. Pertama, di ayat 4-11, sekali lagi kita hanya 4-7. Mengenai daftar 9 karunia, nanti kita akan lihat minggu depan, dan mungkin bisa dibagi dalam 2 atau 3 sesi tentang 9 karunia Roh Kudus. Malam hari ini masih pendahuluan untuk melihat daftar yang Paulus berikan tentang penyataan atau manifestasi Roh Kudus. Ayat 4-11, di sini Paulus memberikan konteks teologis tentang keragaman, yaitu bahwa keragaman di dalam kesatuan
diversity in unity, within unity. Itu merupakan karakter dari Allah sendiri. Kedua, ayat 12-26, Paulus menegaskan pentingnya keragaman melalui analogi tubuh manusia. Seperti halnya tubuh manusia terdiri dari anggota-anggota tubuh yang beragam, berbeda-beda. Demikianlah tubuh Kristus meski satu, tapi terdiri dari banyak bagian. Terakhir, di ayat 27-31. Maaf. Paulus menegaskan kembali tentang keragaman, menekankan poin keragaman dengan cara mendaftarkan pelayan dan pelayanan yang berbeda-beda dalam tubuh Kristus. Paulus mendaftarkan nabi, rasul di ayat-ayat ini. Ya, pesan Paulus di sini cukup jelas, yaitu bahwa keragaman bukan keseragaman, yang merupakan kebutuhan mendasar dari sebuah gereja yang sehat. Paulus ingin sekali jemaat mengerti bahwa keragaman itu merupakan maunya Allah sendiri. Ia yang mengerjakan keragaman itu. Ia yang mengaruniakan keragaman itu sebagai bagian dari rancangan keselamatan. Nah, kembali kita diingatkan tentang salib. Saat Yesus menderita dan mati sebagai orang terkutuk, dalam pemahamannya, dalam pemikirannya, dia sedang melihat gereja yang beragam, gereja yang saling melengkapi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Allah yang bekerja, Ia yang memperkenalkan diri sebagai keberadaan yang satu, namun berbeda dalam pribadi. Kita masuk ke teologi atau doktrin Trinitas, puji Tuhan. Allah yang satu, namun memiliki tiga pribadi yang berbeda. Sehingga kembali tadi nggak heran. Pertanyaan kunci terhadap masalah yang terjadi adalah mengapa kalian fokus pada bahasa roh? Padahal Allah sendiri karakternya adalah keragaman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke pendahuluan dari ayat 4 sampai 11. Sekali lagi, kita hanya sampai ayat 7 malam hari ini dalam pembahasan ayat per ayat. Tetapi pendahuluannya tentu kita banyak tadi ya. Pertama tadi kita sudah bahas 4 sampai 31. Sekarang ada pendahuluan juga khusus ayat 4 sampai 11. Kita lihat dulu struktur dari bagian ini. Ini strukturnya ya. Iya. Ini struktur dari 4 sampai 11. Penekanan terhadap keragaman, itu ditandai dengan huruf besar. Diversities, kepada masing-masing, kepada yang satu, kepada yang lain. Itu kan gambaran dari keragaman. Sedangkan tentang satu roh, satu Tuhan, satu Allah itu dicetak dengan huruf miring, ditandai dengan huruf italik.
same Spirit, same Lord, same God, through the Spirit, by the same Spirit, by the one Spirit, one same alur argumen dari ayat-ayat kita ini kurang lebih seperti ini. Ayat 4 sampai 6, Paulus berargumen bahwa akar dari keragaman adalah Allah itu sendiri. Ayat 7, Paulus berargumen bahwa untuk menghasilkan keragaman, Roh Kudus memberikan masing-masing pelayan karunia-karunia yang berbeda-beda. Nah, masuk 8 sampai 10, Paulus daftarkan karunia-karunia yang berbeda-beda itu. Ayat 11, Paulus menyimpulkan. Nah, sebelum masuk ke ayat per ayat, satu hal perlu kita ingat, khususnya saat kita mulai masuk ke pembahasan 9 karunia Roh Kudus, kata-kata hikmat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke daftar itu, penulis buku ini ingin kita benar-benar ingat bahwa daftar tersebut bukan sesuatu yang tidak memberi celah untuk karunia-karunia lain. Jadi nggak bersifat exhaustive, ya. Masih ada karunia-karunia lain yang nggak didaftarkan oleh Rasul Paulus. Kita perlu yakini ini. Mengapa demikian? Karena saat kita masuk ke pembahasan ayat-ayat ini, Paulus sedang menegaskan keragaman. Paulus tidak sedang mengajari jemaat tentang daftar karunia roh. Apalagi kalau kita mau jujur sama-sama. Betapa luasnya pengetahuan Roh Kudus. Betapa dalamnya hikmat Roh Kudus. Nggak mungkinlah seorang Paulus dengan mudahnya hanya mendaftarkan 9, kemudian menutup kemungkinan bagi karunia-karunia lain. Nggak mungkin lah. Karena itu, para teolog mayoritas meyakini 9 daftar ini hanya merupakan representatif. Mewakili. Itu bukan sembarangan Paulus nulis 9 ini, mendaftarkan 9 ini. Tetapi perlu kita yakini ini bukan semuanya. Puji Tuhan. Jadi saat kita masuk ke pembahasan tentang 9 karunia roh, kita bisa mengerti bagian tersebut dengan lebih jelas. Puji Tuhan. Sebelum diskusi, kita kembali mau lihat tentang perbandingan antara sesiasionis dengan kontinuis. Saya sempat singgung minggu lalu. Sumbernya dari www.logos.com. Saya sudah siapkan tabelnya. Ya. Puji Tuhan, kita belajar. Karena ya untuk hal-hal seperti inilah kita terus belajar. Kita perlu buka wawasan kita. Ada 2 kubu
terkait dengan sikap teologis terhadap karunia Roh Kudus. Sesasionis meyakini bahwa karunia Roh Kudus sudah stop. Kemarin Niar tanya, atau tadi pagi Niar ya, mengapa kok bisa banyak penganut Calvinis menganut sesasionis ini? Kalau saya baca-baca, kesimpulan saya, terutama mereka yakini karunia Roh Kudus sudah berhenti, itu karena kanonisasi Alkitab sudah selesai. 66 kitab sudah selesai. Jadi kalau saya bisa analisa, seperti mereka ada ketakutan jika ada seseorang yang benar-benar bernubuat, itu mereka takut bahwa itu akan menambahkan atau mengoreksi 66 kitab yang sudah dikanon. Bagi mereka itu udah final. Alkitab kita udah nggak bisa dikoreksi, tambah-tambah. Saya melihat seperti itu, alasan mengapa sebagian teolog menganut pemahaman sesasionis, yaitu mereka menganggap karunia-karunia Roh Kudus sudah stop sejak rasul-rasul meninggal. Atau setidaknya ya 10-20 tahun setelah rasul-rasul tiada, stoplah. Intinya setelah Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, stoplah karunia-karunia Roh Kudus. Sedangkan tentu kita termasuk continuationis, susah saya juga sebutnya, continuous saja. Saya sering sebut continuous, ya salah nyatanya. Continuation, aduh susah benar sebutnya. Pokoknya intinya continue ya, cessation sama continue. Cessation sama continue. Karena memang istilah Indonesianya nggak ada ini ya, saya belum dapat istilah Indonesia. Nanti Niar mungkin bisa mencari istilah Indonesianya. Ya, kita mau sedikit analisa sebelum masuk diskusi. Kita dapati aliran Pantekosta di mana kita bernaung itu sedikit lagi masuk ke kosmetik. Sedangkan dari pembahasan sumber kita ini, referensi kita ini, dua ekstrim ini parah nih. Yang harsh, kasar. Ini contoh yang kasar ini ya, kasar sesasionis. Kalau Indonesia mungkin Stephen Tong. Itu menganggap setiap bahasa roh itu bahasa setan. Ya karena mereka percaya segala bentuk karunia-karunia Roh Kudus berhenti di zaman para rasul. Jadi mereka menganggap aliran Pantekosta karismatik itu semua orang-orang kerasukan, orang-orang sesat. Ini nama-namanya, saya pribadi udah nggak dengar khotbah mereka. Kayak John MacArthur dulu saya sering dengar. Tapi setelah beliau mengadakan conference atau seminar Strange Fire, wah ternyata parah bener ya. Terhadap karunia Roh Kudus mereka sudah tahap harsh, kasar.
lebih dari hard. Nah, kalau seperti Paul Washer itu ke soft cessation. Sedangkan seperti John Piper itu menurut sumber ini udah masuk ke continue third wave evangelicals. Tentu kita nggak bisa bahas satu persatu semua. Yang jelas, yang soft itu tentu lebih lembut. Mereka menolak bahwa karunia Roh Kudus masih ada di gereja modern, tetapi mereka buka kesempatan, membuka kemungkinan di gereja lain, aliran lain. Kami nggak katakan mereka sesat, itu kurang lebih soft cessation. Nah, kalau kita Pentekostal, kita kalau nggak hati-hati, kita kan masuk ke kosmetik. Kosmetik itu sama, separah dengan harsh, tadi yang kasar tadi, cessation yang kasar. Kalau continue yang kasar, yaitu menganggap orang-orang Protestan, orang-orang Reform, itu orang-orang nggak diselamatkan, nggak hidup dalam pertobatan. Karena kenapa? Kita Pentekosta percaya bahwa kita nggak cukup lahir baru. Harus mengalami baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa roh. Kalau orang nggak mengalami baptisan Roh Kudus, mereka nggak mungkin hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Mau nggak mau ya saya pribadi hidup dibesarkan dalam pemahaman seperti itu. Dan sekali lagi, kalau nggak hati-hati, karena itu kita punya istilah slippery slope. Begitu licin langkah kita ini di jalan yang begitu licin. Sedikit aja kita masuk kepada tahap kosmetik yang menganggap semua aliran gereja lain sesat. Nggak hidup dalam pertobatan. Nggak punya Roh Kudus. Padahal saya pribadi jalani hidup sebagai seorang Pentekosta ya. Banyak kok ternyata orang-orang Reform lebih suci daripada orang-orang Pentekosta yang gila uang, main wanita pada pendeta. Ironi, miris banget. Karena itu kalau ditanya ke saya sendiri puas banget jika orang yang saya layani berbahasa roh. Bisa bahasa roh, hati ini puas. Jadi saya bisa katakan sesuai dengan istilahnya Paul Washer, secara praktis saya ini tetap seorang Pentekostal. Tetapi dalam pemahaman teologis, saya terus melatih pemikiran saya untuk memandang perbedaan tafsir terhadap karunia Roh Kudus itu sebagai isu sekunder. Nggak membuat aliran yang berbeda itu sesat. Saya nggak mau itu. Tuhan Yesus tolong kita sama-sama. Saya nggak mau karena orang nggak mengajarkan tentang karunia Roh Kudus, terus langsung saya anggap mereka sesat, hidup tanpa pertobatan. Hidup mau seenaknya. Hidup nggak mengandalkan Roh Kudus. Wow. Ya, karena memang bersepengalaman juga. Banyak juga orang-orang Reform Protestan. Hidup andalkan Roh Kudus, meskipun mereka tidak mengakui karunia Roh Kudus masih berlaku sampai sekarang. Puji Tuhan. Dalam sumber kita ini, contoh tentang perbedaan ini, misalnya karunia kesembuhan, cessation, percaya bahwa kesembuhan ilahi memang masih terjadi. Sekali lagi, cessation, percaya bahwa kesembuhan ilahi masih terjadi sampai detik ini. Tetapi
tidak ada satupun orang Kristen yang memiliki karunia kesembuhan. Sekali lagi, cessation percaya kesembuhan ilahi masih terjadi sampai detik ini. Tetapi mereka amat sangat yakin tidak ada lagi orang Kristen yang terima karunia kesembuhan. Nah, kalau kita yang continue, kita tetap percaya pada karunia kesembuhan. Tetap percaya ada orang-orang yang Tuhan beri secara khusus, memperlengkapi mereka secara khusus dengan karunia kesembuhan. Namun, kita pun terus dan terus diingatkan bahwa meskipun seseorang itu punya karunia kesembuhan, tetapi tetap kedaulatan dipegang oleh Roh Kudus, bukan pada si pelayan ini. Nggak bisa si pelayan ini mengatur Roh Kudus dengan cara menyembuhkan orang dimanapun, sakit apapun, kapanpun. Itu yang terus digaungkan di kalangan kontinu untuk menyesuaikan dengan kebenaran Alkitab. Karena kalau kita tolak ini, kita akan masuk pada kosmetik, kekacauan di dalam aliran Pentakosta karismatik. Kita harus imbangi dengan pemahaman yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah bagaimanapun Roh Kudus yang berdaulat. Ia bebas menentukan kapan ia mau menyembuhkan, siapa yang ia mau sembuhkan, di mana ia mau menyembuhkan, dan untuk kepentingan apa ia menyembuhkan. Roh Kudus yang pegang kendali. Kita dapati di aliran yang chaos tadi, yang kacau tadi, ada pendeta-pendeta berani berkata, kamu pasti sembuh. Saya jamin kamu pasti sembuh. Dan ingin memberi kesan bahwa setiap penyakit bisa disembuhkan kapanpun, dimanapun. Dia, orang-orang yang percaya pengajaran ini sudah merasa di atas Roh Kudus. Ini tentu bahaya, kita tidak mau masuk dalam pemahaman salah ini. Puji Tuhan, kita diskusi sebentar sebelum melanjutkan berapa dikit lagi ayat-ayat kita. Silakan Ibu Rini. Mas, mendengar mungkin ada pertanyaan, ada tambahan atau pertanyaan boleh, atau pengalaman soal kita sedang membahas keragaman. Iya, Belum Kak ada. Oh, boleh, ayo. apa iya kalau aku sih mikirnya yang tadi itu kenapa banyak pastor yang aliran reform misalnya gitu ya untuk menolak karunia roh itu mungkin karena mereka punya ketakutan sendiri sebenarnya itu jadi chaosmatic gitu ya kayak karena kan banyak orang itu yang sebenarnya ketika itu sebenarnya kan kata Bung Semi tadi itu bahwa eh, karunia roh itu seharusnya secondary ya. Yang kita mau itu kita dengan adanya adanya karunia roh itu bagaimana itu kita bisa membuat kita tuh melihat kemuliaan Tuhan seperti itu bukan fokus kepada karunianya, bukan fokus kepada kita bisa bernubuat atau berbahasa roh atau apa, tapi fokus kita kan harus ke Tuhan Yesus gitu. Takutnya nanti orang jadi fokusnya ke situ gitu, takutnya terus em, jadi apa ya? Jadi dikit-dikit kayak kan banyak orang yang jadi apa palsu kayak nabi palsu gitu loh Kak. Jadi aku bisa melihat, aku bisa kayak jadi karena berlomba-lomba seperti itu. Jadi mungkin karena ketakutan mereka, mungkin aja bukan nggak percaya, tapi harus mungkin mereka masih percaya, tapi sangat-sangat membatasi dan sangat hati-hati. Jadi nggak banyak diomongin gitu loh untuk karunia roh. Takutnya tuh orang-orang jadi kayak mementingkan fokusnya ke hal-hal seperti itu gitu. Karena kalau aku pribadi sendiri sih eh, ya masih apa ya percaya percaya kita punya karunia karunia Roh Kudus gitu. Karena kan di Alkitab sendiri ditulis ya
kayak setiap orang punya perbedaan karunia apa yang dikasih Tuhan gitu. Pasti itu nggak mungkin nggak ada gitu loh sekarang. Apalagi kan pernah ditulis kayak di akhir zaman apa ya, teruna-terunamu mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi, ada yang bernubuat karena curahan Roh Kudus gitu. Jadi aku rasa itu nggak mungkin Alkitab tuh salah gitu loh, atau itu nggak berlaku lagi gitu sih. Itu sih Karini. Oke, makasih Niar. Agnes mau menanggapi? Belum, Karin. Oke, kita lanjut ya. Ya, terima kasih Niar melengkapi pembahasan kita. Memang alasan lain yaitu ya, ketakutan mereka. Ketakutan berlebih melihat gilanya pendeta-pendeta di TV, khususnya di Amerika, dengan berbagai gaya mereka yang gila-gilaan, mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus yang mereka bilang, mereka akui itu sebagai karunia Roh Kudus. Tapi kalau kita lihat, kita pun bisa menilai kacau mereka itu emangnya, di TV-TV di Amerika itu ya. Ya, contoh yang mudah ya, Benny Hinn yang sudah terkenal banget ya. Kacau kita lihat itu ya. Yang kita fokusnya ya uang, uang. Serem memang. Nah, itu membuat banyak sekali teolog-teolog, pendeta-pendeta takut. Nah, kita tentu nggak mau gara-gara takut kita nggak mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Gara-gara takut terhadap kesesatan, kita menjauhi kuasa yang kita butuhkan untuk melayani dengan wibawa ilahi, otoritas ilahi. Kita tetap mau itu ada di hidup kita. Sehingga kata-kata kita saat share, saat khotbah, saat pimpin puji-pujian, itu disertai dengan kuasa ilahi. Puji Tuhan. Sampai kepada hati jemaat yang kita layani itu dengan kuasa, bukan kosong. Itu kerinduan kita. Kita nggak mau karena takut seperti orang-orang gila di aliran Pankar ini, terus kita menjauhi karunia-karunia Roh Kudus. Kita tentu nggak mau seperti itu. Puji Tuhan. Kita akan secara cepat melihat ayat 4 sampai 7. Puji Tuhan. Ayat 4 itu dikatakan berbagai-bagai pemberian karunia. Ayat 5 berbagai-bagai pelayanan atau servis. Ayat 6 lebih tepat disebut sebagai berbagai-bagai pekerjaan. Saya lengkapi dengan ayat kita, tapi versi yang berbeda. PIMK, ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini lebih mewakili pemahaman kita tentang bagian ini. Pemberian, pelayanan, pekerjaan. Pemberian, pelayanan, pekerjaan. Namun semua ini menunjuk kepada manifestasi Roh Kudus. Tentu ini dalam konteks 1 Korintus 12, teman-teman. Kata-kata pemberian, pelayanan, perbuatan sama-sama menunjuk pada manifestasi atau penyataan Roh Kudus. Meski disebut sebagai karunia Roh Kudus, namun sesungguhnya merupakan pemberian Allah Trinitas bagi gereja. Kita sudah lihat tadi kan, satu roh itu di ayat 4. Kemudian satu Tuhan menunjuk Yesus di ayat 5. Kemudian satu Allah di ayat 6 menunjuk kepada Bapa. Paulus dengan 3 ayat ini sedang mengajari kita tentang Trinitas. Karena itu jika ada
pendeta sehebat apapun menolak Trinitas, sudah menolak Alkitab. Bagian ini cukup jelas mengajari kita tentang Trinitas. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 7. Beberapa poin, 3 poin kita belajar lewat ayat ini. Ayatnya saya bacakan lagi. Tetapi kepada tiap-tiap orang mewakili diversity, keragaman. Dikaruniakan penyataan manifestasi roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi ditekankan di sini, tiap-tiap orang, bicara tentang diversity, keragaman. Yang menjadi menarik di bahasan pada bagian ini adalah penulis buku ini, penafsir yang dapat kita andalkan, membawa kita kepada pemahaman bahwa saat Paulus tulis tiap-tiap orang menerima karunia Roh Kudus, itu enggak berarti bahwa setiap jemaat yang hadir, setiap orang Kristen dalam sebuah gereja, itu bermanifestasi. Itu enggak sedang merupakan pesan Paulus. Yang sedang Paulus tekankan adalah tentang diversity, keragaman. Tentu kita tergoda untuk menyimpulkan bahwa setiap orang harus punya manifestasi Roh Kudus. Karena bicara tentang manifestasi Roh Kudus adalah tentu bicara tentang sesuatu yang supranatural, ajaib. Nah, itu kita perlu bandingkan dengan daftar yang Paulus berikan juga di Roma 12 ayat 7 sampai 8. Paulus pun daftarkan karunia-karunia, dan ini dapat kita katakan enggak ajaib. Karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati. Itu enggak bombastis. Karunia membagi-bagikan sesuatu. Karunia memberi pimpinan. Karunia menunjukkan kemurahan. Itu enggak bombastis, enggak seperti karunia iman. Karunia mengadakan mujizat, kesembuhan. Karunia bernubuat, kata-kata hikmat, pengetahuan. Sesuatu yang benar-benar tersembunyi bagi manusia, disingkapkan, diungkapkan dalam sebuah ibadah. Enggak seperti itu memang. Hanya menunjukkan kemurahan, bagi-bagi berkat, enggak membaptis. Tetapi itu pun dikatakan Rasul Paulus karunia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi dengan pembelajaran di ayat 7 ini kita mau benar-benar tidak, dalam tanda kutip, memaksa saudara seiman kita untuk punya karunia membaptis. Punya karunia yang didaftarkan 9 di 1 Korintus 12. Kita mau belajar sama-sama supaya kita punya pemahaman-pemahaman yang lebih lengkap lagi. Kita pun nggak memandang rendah orang yang punya 9 karunia Roh Kudus. Kita anggap sebagai orang Kristen tingkat bawah. Enggak, kita nggak akan sampai kepada pemahaman itu. Kita bisa dalami firman secara tepat. Kita tetap menghargai orang-orang yang cuman punya karunia bagi-bagi berkat. Kita benar-benar hargai dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi konteks ini tidak ingin membuat kita sebagai orang-orang Kristen yang memaksa setiap orang Kristen punya manifestasi ajaib dari Roh Kudus. Kedua, kita mau melihat dari ayat 7, yang dikaruniakan Roh Kudus itu adalah
penyataan atau manifestasi Roh Kudus. Nah, tadi isu yang sudah diangkat sedikit oleh Niar, penekanannya adalah Roh Kudus bermanifestasi, bukan tentang si pelayan. Kalau dia mulai sombong, itu miris banget, ironi sekali. Nggak pernah tentang si pelayan. Karena itu kita perlu belajar sama-sama. Fokus kita pada karya Roh Kudus yang menunjuk kepada Kristus yang disalib. Itu aja hidup kita. Itu aja ibadah kita. Nggak sedang kagum terhadap seseorang. Dia cuman alat. Cuman saluran. Nggak ada arti apa-apanya dia. Kalau kita kagum, kita salah, kita pun membuat dia tergoda untuk jatuh dalam dosa sombong. Tuhan jauhkan dari persekutuan kita. Tuhan amat sangat jauhkan dari persekutuan kita. Fokus pada Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketiga, terakhir untuk malam hari ini. Kita dapati di ayat 7, untuk kepentingan bersama. For the common good. Puji Tuhan. Ini menegaskan poin bahwa fokus bukan pada perorangan jemaat. Nggak pernah tentang si pelayan. Nggak pernah tentang kita. Sehebat apapun Tuhan pakai kita, nggak pernah tentang kita. Sehebat apapun kita dipakai oleh Roh Kudus, itu demi kepentingan bersama. Wow, luar biasa kita bisa mengerti bagian ini. Indah banget sebuah persekutuan, komunitas rohani, sebuah gereja. Luar biasa indahnya. Ajaib. Tetapi itu untuk kepentingan bersama. Nggak pernah tentang kepentingan pribadi. Tuhan Yesus tolong kita semua malam hari ini. Mulai minggu depan kita masuk ke daftar 9 karunia. Kita bisa lihat di sini akan cukup panjang. Buku ini aja menggunakan beberapa halaman, tentu akan cukup panjang. Seperti kita akan lihat Sophia, karunia hikmat, kata-kata hikmat, karunia berkata-kata pengetahuan, gnosis, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada yang mau menambahkan atau menanyakan lagi? Boleh dari Niar atau dari Agnes. Ya, makasih juga Agnes. Makasih Niar. Kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang tutup dalam doa. Oke, Karin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami dibuat terkagum-kagum ya Tuhan Yesus oleh kebaikan-Mu ya Tuhan, oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan yang penuh dengan segala kelemahan, yang penuh dengan segala kekurangan, tapi begitu Engkau kasihi ya Tuhan Yesus, hingga Engkau mengaruniakan setiap kami ya Tuhan Yesus, kemampuan yang berbeda-beda ya Tuhan, untuk membangun sesama kami ya Tuhan Yesus, sehingga ada jiwa-jiwa yang dikuatkan ya Tuhan Yesus, ada jemaat-jemaat yang diberkati ya Tuhan Yesus, kami boleh sama-sama bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa, dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk setiap karunia-Mu ya Tuhan yang boleh menjadi bagian milik kami ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan dalam kami menggunakan setiap karunia kami, talenta kami, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan, tolong jagai setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kami kerjakan ya Tuhan,
karyamu, salibmu tetap menjadi fokus hidup kami ya Tuhan Yesus. Namamu saja yang dipermuliakan di dalam semuanya ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sangat indah untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami ya Tuhan Yesus untuk selalu menjaga hati dan pikiran kami ya Bapa. Bersyukur untuk Bung Semi ya Tuhan Yesus. Bersyukur untuk pelayanan yang diberikan ya Tuhan Yesus. Bersyukur untuk hikmat yang terus Engkau berikan kepada Bung Semi ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh diperlengkapi terus ya Tuhan, sehingga kami terus mendapat makanan yang bergizi ya Tuhan Yesus, iman kami boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam Engkau ya Bapa. Kami hanya bisa berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang membalas ke Bung Semi dengan berkat yang daripadamu ya Tuhan, urapan yang baru ya Tuhan Yesus, terus menjadi bagiannya ya Bapa, sehingga Bung Semi dan keluarganya ya Bapa, tetap menjadi saluran berkat Allah ya Tuhan Yesus bagi banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan yang menjadi keperluannya, yang menjadi kebutuhannya, Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan sesuai dengan janji firman-Mu ya Bapa. Kami tutup ya Tuhan, berbesar di kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin.